Pendeta Edison Takasanakeng MPH. Beliau menikah dengan Ibu Yohana Bawole. Saat ini Pendeta Edison Takasanakeng melayani sebagai Field Secretary Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Dan judul firman Tuhan pada malam ini adalah Berjalan dalam Kepastian. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Mari berdoa. Bapa di sorga, malam ini kami memulaikan satu program yang indah, pembahasan firman Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus. Tuntunlah kami pada pembahasan pertama malam ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mendapatkan kebenaran yang benar-benar berasal dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Mulai pada malam ini dan 10 malam ke depan, kita akan mendalami satu tema yang sangat indah, yaitu berjalan bersama dengan Yesus. Walking with Jesus. Kenapa tema ini sangat penting saudara-saudara? Karena kita sedang berada di satu masa yang orang katakan masa yang sulit. Kenapa disebut masa yang sulit? Terutama sejak hantaman virus corona sejak tahun 2019 yang lalu. Dan di Indonesia secara khusus itu mulai pada awal 2020. Orang menjadi sangat bingung dengan hantaman dari virus ini. Ditambah dengan berbagai-bagai bencana alam yang terjadi di mana-mana. Bahkan peperangan terjadi. Yang paling terjadi sekarang adalah peperangan antara Rusia dan Ukraina. Dan ini menimbulkan ketidakpastian. Menimbulkan tanda tanya besar apa yang akan terjadi di hari esok. Bahkan efek dari peperangan, efek dari virus corona, efek dari berbagai bencana alam ini telah membawa dampak kepada perekonomian dunia dan juga secara khusus perekonomian Indonesia. Di negara kita sangat terasa. Harga-harga kebutuhan pokok mulai meningkat. Bahkan harga minyak goreng pun pada beberapa waktu yang lalu naik hampir tidak terkendali. Sehingga pemerintah sempat melarang ekspor CPO. Yang dampaknya saudara-saudara justru terjadi sekarang. Karena larangan ekspor, akhirnya cadangan CPO jadi meningkat. Akhirnya menghantam balik kepada para petani sawit. Mereka menderita karena harga-harga CPO menurun. Bahkan sekarang pun saudara-saudara, kesulitan ekonomi itu menyebabkan pemerintah kita menaikkan harga bahan bakar minyak. Bahkan di waktu yang akan datang akan menaikkannya lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Presiden kita, Joko Widodo, dalam musrembang NAS pada bulan April tanggal 28 yang lalu, yang dilakukan secara virtual, dia mengatakan bahwa tahun ini dan tahun depan kita akan menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang, situasi ekonomi dan situasi politik global yang mengalami gejolak, yang penuh dengan ketidakpastian. Saya mau garis bawahi pernyataan beliau, Presiden kita. Kita akan menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Saudaraku, ketidakpastian itu akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran itu akan menimbulkan stres. Dan stres yang berkepanjangan itu akan bermuara kepada berbagai penyakit. Bahkan banyak orang sampai merasa tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupan ini. Saya melihat pada catatan angka bunuh diri tahun 2019 yang lalu, angka bunuh diri di dunia ini rata-rata 9,48 per 100.000 penduduk. Puji Tuhan karena Indonesia memiliki angka bunuh diri yang jauh lebih rendah. Tapi masih ada, yaitu 2,4 per 100.000 penduduk. Mengapa orang menghabisi hidupnya? Mengapa orang membunuh dirinya? Salah satu alasan paling besar adalah karena mereka tidak menemukan kepastian untuk hari esok. Orang menjadi stres karena memikirkan apa yang akan terjadi nanti di hari esok. Itulah sebabnya Yesus menasihatkan dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34. Dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Yesus katakan jangan khawatir akan itu. Kenapa? Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Karena orang-orang yang tidak beriman pun demikian. Jadi kita yang beriman jangan seperti itu. Ayat 33 Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bagi kita justru yang utama bukan memikirkan, bukan mengkhawatirkan apa yang kita makan dan minum. Tetapi Yesus menasihati, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, ayat 34, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku, jangan saudara ambil penderitaan besok itu dinikmati sekarang, diderita sekarang. Penyakit yang seharusnya nanti tahun depan sudah mau diambil sekarang. Kebingungan untuk minggu depan sudah mau dipakai sekarang. Bagi orang yang berjalan bersama dengan Kristus, hari esok itu tidak perlu dikhawatirkan. Mengapa? Karena hari esok itu pasti. Di dalam Lukas pasal 18 ada satu cerita di sana. Saudara boleh melihat peristiwa itu di Lukas 18 ayat 18 sampai 22. Seorang pemuda yang kaya, Alkitab mengatakan bahwa dia itu kaya dan masih muda. Luar biasa, ini memang hebat. Masih muda, sudah kaya. Suatu saat dia datang kepada Yesus. Mengapa dia datang kepada Yesus? Karena walaupun dia seorang pemuda, masih muda yang kaya, tetapi ada satu hal yang tidak pasti dalam hidupnya, yaitu dia khawatir akan keselamatannya. Dia khawatir apakah dia bisa memperoleh hidup yang kekal atau tidak. Ia ingin mendapatkan kepastian apakah dia boleh memperoleh hidup kekal atau tidak. Lalu ketika dia datang kepada Yesus, dia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus menjawab, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau sudah lihat di kitab Matius, dia mencatat
Yesus menambahkan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang muda ini, saudaraku, dengan yakin mengatakan bahwa semua itu sudah beres. Semua itu sudah aku lakukan. Namun walaupun dia mengatakan sudah aku lakukan, tapi masih ada rasa belum komplit di dalam dirinya. Ada rasa kurang pasti di dalam dirinya. Ada sesuatu yang kurang yang dia rasakan. Itulah sebabnya ia bertanya kepada Yesus, apalagi yang kurang? Dan Yesus menjawab, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa itu? Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Jual apa yang kau miliki, bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini rumus yang penting. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk memperoleh harta di sorga. Bila mana harta di dunia itu menghalangi Anda untuk memperoleh harta di sorga, jual itu harta di dunia, bagikan kepada orang lain. Kemudian kata Yesus, datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi saudara lihat, rumus hidup kekal di sini adalah untuk mendapatkan kepastian hidup kekal. Kata Yesus ini ya, jual hartamu, bagikan, bukan tabung. Jual hartamu dan bagikan. Artinya Anda harus melepaskan keterikatan Anda pada segala sesuatu yang lain yang menghalangi Anda datang kepada Yesus. Bahkan kalau sudah lihat di Matius pasal 5, lebih ekstrim kata-kata Yesus di sana. Anda boleh lihat di ayat 29 sampai 30. Yesus katakan begini, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, potong. Yesus tidak bermaksud bahwa kita masuk surga cacat. Ya. Ini adalah pelajaran yang Yesus mau tekankan kepada kita bahwa jangan ada sesuatu yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Yesus. Kalau mata kita menyebabkan kita celaka, lebih baik kita tidak punya mata. Yang penting kita bersama-sama dengan Yesus. Kalau tangan kita menyebabkan kita celaka atau binasa, lebih baik kita tidak punya tangan, tapi kita bersama-sama dengan Yesus. Yesus katakan, ikut aku, ya, ikut aku. Jadi kepastian keselamatan itu, saudara-saudara, diperoleh oleh mereka yang mau berjalan bersama-sama dengan Yesus. Lepaskan semua ikatan lain yang menghalangi. Tinggalkan apapun yang menghalangi Anda datang kepada Yesus. Utamakan berjalan bersama dengan Yesus. Namun orang bertanya begini, bagaimana sih itu wujudnya berjalan bersama dengan Yesus? Bagaimana itu disebut berjalan bersama Yesus? Nah, saya ada pertanyaan. Bisakah Anda berjalan bersama dengan Yesus bila mana Anda saling tidak kenal dengan Yesus? Apakah boleh berjalan bersama Yesus tapi tidak saling kenal dengan Yesus? Saudaraku, itu namanya berjalan tapi tidak berjalan bersama. Sama-sama berjalan tapi tidak berjalan bersama-sama. Jadi syarat utama agar kita bisa berjalan bersama dengan Yesus adalah kita harus saling mengenal dengan Yesus. Saling mengenal dengan Dia. Karena Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kemudian dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan 23, Yesus menggambarkan keadaan akhir zaman kita ini, di zaman now ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai nama Tuhan? Dan bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bayangkan saudara, mengusir setan pakai nama Tuhan. Membuat mujizat pakai nama Tuhan. Bernubuat pakai nama Tuhan. Artinya begini, bisa saja kita bikin penyembuhan besar-besaran, kumpul orang di lapangan, dengan kuasa kita menyembuhkan. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa celek matanya, orang-orang timpang bisa jadi lurus, orang-orang luka bisa sembuh, orang-orang kanker bisa sembuh. Tapi kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara boleh bayangkan ini, keadaan ini. Sudah bernubuat pakai nama Tuhan, tapi Tuhan katakan aku tidak kenal kamu. Mengusir setan pakai nama Tuhan, Tuhan katakan aku tidak kenal kamu. Bahkan tidak pernah mengenal kamu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa saling mengenal dengan Yesus? Yohanes pasal 15 ayat 7 menjawab, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa di sini caranya? Tinggal di dalam aku dan firman Tuhan. Firman Tuhan tinggal di dalam kamu, kata Yesus. Yohanes 5:39. Ini kata-kata Yesus waktu dia mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ya. Ayat 39 Yohanes pasal 5. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi Yesus mengecam itu orang-orang Yahudi yang rajin sekali mencari-cari di dalam kitab suci. Mencari apa? Mencari hidup kekal. Tapi mereka menolak Yesus. Mereka tidak mau menerima Yesus. Mereka mau mencari hidup kekal. Mengapa? Karena mereka hanya menginginkan hidup kekal, tapi tidak menginginkan Dia yang memiliki hidup kekal, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, Alkitab adalah firman yang berasal dari Allah. Alkitab ini diberikan melalui ilham kepada manusia. Dan orang-orang yang menulisnya itu menuliskan sesuai bahasa manusia dan dalam keadaan yang sesuai dengan keadaan manusia. Nah, Alkitab adalah buku yang sangat lain daripada yang lain. Buku yang sangat berbeda dengan buku-buku lainnya. Ini unik, ya. Tidak sama dengan buku-buku manapun di dunia. Mengapa? Pertama adalah Alkitab kita ini, saudaraku, ditulis oleh sekitar 40 atau lebih orang, ya. 40 lebih orang yang berasal dari 3 benua. Mereka hidup di 3 benua yang berbeda-beda, di negara-negara yang sangat berjauhan. Dan waktu penulisannya itu dalam kurun waktu 1500 tahun. Saudaraku bayangkan ini. Satu buku ditulis oleh 40 orang lebih dalam waktu 1500 tahun. Siapa mereka yang menulis ini? Mereka itu adalah orang-orang dari berbagai tingkatan. Ada yang raja, ada gembala, ada sastrawan, ada pula imam, ada nabi, ada pemungut cukai, ada yang dokter, ada petani, ada nelayan, ada orang yang dididik di Mesir, ada juga orang yang dididik di Babilonia, ada orang yang sekolah di sekolah nabi-nabi, ada juga orang yang sekolah di sekolah para rabi. Namun, walaupun ditulis dengan orang yang berbeda-beda, dalam waktu yang jauh, profesi yang bermacam-macam, namun isinya berbicara mengenai sejarah dan filsafat, ilmu pengetahuan, kesehatan, arsitektur, nubuatan, dan lain-lain. Isinya itu sangat luar biasa. Isinya berbicara kepada semua tingkatan manusia, orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, orang-orang terpelajar ataupun tidak terpelajar. Alkitab berbicara kepada para politisi maupun rakyat jelata. Alkitab kita ini berbicara kepada orang-orang pintar maupun orang-orang bodoh. Yang paling hebat dari Alkitab ini adalah walaupun dia terdiri dari 66 buku atau 66 kitab di dalamnya, namun isinya sangat serasi. Saudaraku, Anda tidak akan pernah menemukan buku lain yang sebanding dengan Alkitab. Karena Alkitab adalah karya tulis yang ajaib. Mengapa? Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Saudara-saudaraku, kalau saudara memiliki buku kedokteran, maka buku kedokteran itu biasanya expire atau dia menjadi ketinggalan zaman dalam 10 tahun.
Bahkan ada yang 5 tahun sudah ketinggalan zaman. Tetapi Alkitab ini tetap cocok untuk sepanjang zaman. Alkitab ini cocok pada zaman Musa. Alkitab cocok pada zaman Daud. Alkitab cocok pada zaman rasul-rasul. Alkitab cocok pada zaman gereja mula-mula. Alkitab cocok pada zaman now, zaman kita sekarang. Alkitab ini cocok sepanjang zaman. Seorang bernama Henry van Dyke, dia menuliskan, dia katakan begini, Alkitab yang ditulis di Timur Tengah pada ribuan tahun yang lalu telah menjelajahi seluruh dunia untuk menemukan tempatnya dimanapun. Alkitab telah berbicara dengan ribuan bahasa kepada berbagai hati manusia. Buku itu telah singgah di istana-istana raja dan mengatakan kepada raja-raja itu bahwa mereka adalah hamba Allah. Salah satu keunikan Alkitab itu adalah Alkitab ini terpelihara dengan baik. Ya. Dahulu saudaraku, sebelum mesin cetak itu ditemukan, seperti sekarang kan dicetak. Dulu Alkitab disalin dengan tulisan tangan yang disebut dalam bahasa Latin manuscriptum. Tetapi walaupun itu ditulis dengan tulisan tangan, namun hingga kini hasilnya masih sama dengan aslinya. Bahkan perjanjian lama ketika dia disalin dahulu, dia disalin dengan sangat teliti. Bahkan sampai setiap hurufnya dihitung. Saudara boleh cari buku lain di muka bumi ini. Di mana buku yang waktu disalin semua huruf dihitung? Hanya Alkitab. Alkitab ini adalah buku yang sangat tahan. Kenapa tahan? Karena Alkitab ini paling banyak mendapat serangan. Alkitab ini paling sering mendapat kritikan. Saudara boleh lihat di YouTube di mana saja. Alkitab ini sangat banyak dapat serangan dan kritikan. Bahkan pemusnahan. Siapa yang memusnahkan Alkitab? Dalam sejarah gereja. Justru pernah kekuasaan gereja mau berusaha menghapuskan Alkitab, memusnahkan Alkitab. Alkitab pun mau dimusnahkan oleh para politisi. Itu pernah terjadi oleh kaum ateis. Tetapi buktinya sampai kini Alkitab masih bertahan. Mengapa? Karena buku ini adalah buku Tuhan. Buku ini adalah firman Tuhan. Yesus berkata dalam Matius pasal 24 ayat 35, dia katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Perkataan Tuhan kekal. Perkataan Tuhan ini tidak pernah ketinggalan zaman. Perkataan Tuhan akan kekal selama-lamanya. Alkitab juga dapat disebut buku yang terpercaya dan jujur. Mengapa saya katakan demikian? Alkitab ini saudaraku menceritakan riwayat para tokohnya itu dengan terus terang. Biasanya kalau saudara membuka buku biografi, ya, saudara akan melihat bahwa para penulis buku biografi itu menyembunyikan hal-hal yang negatif dari sang tokoh. Hal-hal yang negatif tidak ditulis, tetapi Alkitab tidak demikian. Alkitab ini dengan jujur menceritakan kebaikan dan keburukan tabiat dari para tokohnya. Nuh, diceritakan tentang kehebatan Nuh, tentang iman Nuh, tetapi juga kelemahannya. Dia mabuk. Diceritakan pula tentang Daud, seorang raja pilihan Tuhan yang sangat hebat. Tetapi dia juga diceritakan di Alkitab ini melakukan kejahatan. Dia mengambil istri anak buahnya. Siapa lagi? Musa. Musa seorang yang paling sabar, kata Alkitab. Tetapi diceritakan di sini bahwa Musa pun melakukan kesalahan. Demikian pula Harun, Miriam, Salomo apalagi. Bahkan Abraham, bapa segala orang percaya. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Abraham pun melakukan kesalahan. Demikian juga dengan Petrus, Paulus, dan lain-lain. Tokoh-tokoh Alkitab diceritakan dengan terbuka di sini. Tidak disembunyikan kehidupan mereka. Jadi, bila Tuhan memilih untuk menceritakan tentang orang berdosa, maka ia tidak memilih, pilih jo pengemis untuk menjadi contoh orang berdosa. Tidak. Tetapi dia memilih orang-orang yang disebut tokoh iman. Karena mereka pun pernah melakukan dosa. Buktinya di Mazmur pasal 51 ayat 3, pemazmur berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu.
yang besar. Jadi saudaraku, kalau Alkitab menceritakan kejahatan seseorang, maka itu adalah fakta yang jujur. Demikian juga kalau Alkitab mengatakan bahwa seseorang itu tidak berdosa, itu berarti orang itu benar-benar tidak berdosa. Karena Alkitab kita ini adalah buku yang jujur. Jadi saudara, kalau Alkitab bersaksi bahwa Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa, maka itu adalah fakta yang pasti. Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Dia dicobai seperti kita, dia merasakan kelemahan-kelemahan seperti kita. Tetapi kata Alkitab yang jujur ini, Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa. Bahkan catatan 1 Petrus 2:22 mengatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tidak ada tipu-tipu di dalam mulutnya. Ia tidak berdosa. Ingat saya katakan tadi, kalau Alkitab itu adalah buku yang jujur. Kalau dia katakan berdosa, ya orang itu memang melakukan kesalahan. Tapi kalau dia katakan orang ini tidak melakukan kesalahan, itu benar-benar demikian. Karena ini adalah buku Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa apa? Memegang perintahku dan melakukannya. Barang siapa memegang perintah Tuhan ini, perintah Tuhan, dan melakukannya, maka dialah yang disebut mengasihi aku. Dialah yang disebut berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dialah yang disebut memiliki kepastian, berjalan di dalam kepastian. Anda ingin kepastian masa depan? Anda ingin kepastian keselamatan? Anda ingin hidup yang terlepas dari rasa khawatir? Caranya adalah berjalanlah bersama dengan Yesus. Anda bingung tentang bagaimana caranya berjalan bersama dengan Yesus? Caranya adalah berjalan dengan firman-Nya. Akrab dengan firman-Nya. Mencintai firman-Nya. Setiap hari mencari dan mendengarkan petunjuk Yesus melalui firman-Nya. Pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya saudara dapat berjalan dalam kepastian bersama-sama dengan Yesus. Karena saudara tiap hari berjalan dengan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pekabaran pada malam hari ini. Kiranya semua yang mendengarkan pekabaran ini akan mencintai firman Tuhan ini. Mereka akan menggunakan firman ini sebagai penuntun kehidupan mereka. Dengan demikian mereka dapat berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kami rindu semua yang mendengarkan pekabaran ini, bahkan saudara-saudara kami lainnya, dapat berjalan dalam kepastian. Karena semuanya berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kepastian keselamatan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.